Baru-baru ini Presiden Jokowi memberikan grasi kepada 5 tahanan politik di Papua. Pemberian grasi ini ditanggapi macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang tepat, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya pencitraan dan tidak menyelesaikan akar permasalahan di Papua. Lepas dari pro dan kontra, faktanya kelima tahanan politik tersebut sudah bebas. Yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya dosa-dosa mereka? Dan setelah dibebaskan, apa yang mereka lakukan? Inilah yang akan kita tampilkan di acara Kikendi kali ini. Untuk itu, sebelum saya memanggil kedua mantan tahanan politik yang dibebaskan melalui grasi oleh Presiden, mari kita simak round up berikut ini. Gerakan separatisme atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sejarah kelam Indonesia setelah meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Walau hampir semua gerakan separatisme ini berhasil ditumpas melalui kekerasan dan perundingan, namun akibat dari peristiwa itu masih ada ganjalan yang harus diselesaikan, yaitu masih adanya sejumlah tahanan politik yang hingga kini masih mendekam di beberapa lembaga pemasyarakatan. Tentu saja adanya tahanan politik itu merupakan salah satu batu sandungan karena sering menimbulkan kritik dan protes baik di dalam maupun di luar negeri, karena disinyalir para tahanan politik itu banyak mengalami kekerasan dan intimidasi. Dalam upaya itu, baru-baru ini Presiden Joko Widodo memberikan grasi atau pengampunan pada 5 tahanan politik yang berasal dari anggota organisasi Papua Merdeka. Banyak kalangan menilai upaya Presiden Jokowi ini bisa meredam gejolak dan mengajak para anggota OPM yang saat ini masih berada di Gunung Pedalaman Papua untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tadi sedikit cerita mengenai tahanan politik di Indonesia dan apa yang terjadi pada negeri ini, dan termasuk diantaranya adalah grasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada 5 tahanan politik Papua. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita sambut Pak Apot Lokobal dan Jafri Murib. Pak Lokobal, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Ya, terima kasih juga Jafri. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Pak Lokobal dan Jafri, apa betul Anda berdua yang baru-baru ini mendapat grasi dari Presiden Jokowi? Betul. Jafri juga ya? Ya. Jadi berarti Anda sekarang betul-betul sudah bebas? Ya. Kembali ke kampung halaman? Ya. Kalau boleh tahu kapan persisnya Anda dibebaskan dari penjara? Tanggal 9 Mei 2015. 9 Mei? Ya. Sama-sama, Jafri juga langsung bebas pada tanggal yang sama? Ya. Oke. Boleh tahu berapa lama waktu itu sudah di dalam penjara? 12 tahun. Jafri? Sama. 12 tahun juga. Ya. Sekarang ke Pak Lokobal. Anda sekarang umurnya berapa? 47 tahun. 47 tahun? Ya. Tidak salah tahun kelahiran ya? Tahun kelahiran berapa? Masih ingat? Ya. Lahir? 1968. 1968. Ya. Jadi umurnya betul-betul 47 tahun. Ya. Oke, soalnya Anda terlihat jauh lebih tua daripada usianya ya. Anda dari suku apa? Udani. Suku Dani. Ya.
Di Wamena berarti ya. Kalau Jafrey? Sama. Oh sama, jadi ini satu suku juga. Pak Lokobal, boleh tahu pendidikan Anda yang terakhir apa? SMA. SMA di mana? Jayapura. Jayapura. Lulus? Ya. Baik. Sebelum ditangkap, Pak Lokobal pekerjaannya apa? Petani. Petani apa? Berkebun. Oh, berapa lama sudah jadi petani waktu itu? Setelah saya sekolah, setelah saya tamat, Iya. langsung ke masyarakat. Oh, jadi setelah tamat kembali ke kampung gitu, Iya. terus kemudian menjadi petani. Ya. Baik. Jadi waktu ditangkap dan kemudian masuk penjara umur berapa itu ya? 35. 35 tahun. Ya. Ke Jafrey sekarang. Jafrey umurnya berapa sekarang? 35. 35 tahun. Waktu masuk penjara umur berapa? 19. 19 tahun. Waktu ditangkap itu sudah kerja atau masih sekolah? Sekolah. Sekolah di mana? Di Fegi Wamena. SMA. Ya. Kelas berapa? 2. Di penjara 12 tahun. Sama. Ya. Nah, Pak Lokobal, waktu Pak Lokobal ditangkap itu tuduhannya apa? Penangkapan saya penyisiran. Waktu ada penyisiran, Ya. Pak Lokobal ditangkap. Ditangkap. Dengan alasan apa ditangkap? Saya tidak tahu karena kebetulan saya di rumah dan juga tahun 2000 kegiatan Satgas Papua dan saya ikut kegiatan itu sebagai komandan Satgas. Bersamaan itulah saya ditangkap. Satgas apa itu? Satgas Papua. Apakah itu berarti organisasi Papua Ya, Merdeka? betul. Oke. Tapi waktu Anda ditangkap, Anda di rumah. Saya di rumah. Pada saat terjadi penyisiran oleh tentara. Ya. Nah, kemudian waktu ditangkap, itu Pak Lokobal kemudian kan diadili. Ya. Ada pengadilan. Ya. Nah, hakim mengatakan bahwa Pak Lokobal bersalah karena melanggar pasal apa? Pasal 110. Tentang apa itu 110? Membentuk. Perbuatan makar. Ya. Perbuatan makar. Artinya dianggap makar Ya. terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Divonis berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Sebelum penyisiran ada pembobolan gudang senjata ini ya, yang membuat kemudian militer melakukan penyisiran. Ya. Nah, itu terjadi pada tanggal 4 April. Ini gudang senjata Kodim Jayawijaya atau Kodim 1702 itu dibobol. Kemudian terjadi penyisiran dan pada tanggal 10 April 2003 Anda ikut ditangkap. Ya. Artinya 6 hari setelah pembobolan Ya. Anda ditangkap. Baik. Dengan tuduhan tadi ya, bahwa Anda ikut dalam gerakan makar. Ya. Organisasi Papua Merdeka. Waktu Anda ditangkap di rumah lagi bikin apa? Kebun. Oh, lagi berkebun. Ya. Di Pekarangan. Terus bisa cerita sedikit apa yang terjadi hari itu? Tentara datang di rumah saya dan ditangkap. Kemudian mereka periksa di rumah. Tidak diketemukan apa-apa pada waktu itu. Dan saya bawa ke kantor desa. Yang menarik, Jafrey katanya ditangkap ketika sedang belajar di sekolah. Kemudian dia divonis seumur hidup. Apa yang terjadi dan apa yang disangkakan? Ikuti terus Kick Andy. Apa Jafrey juga mengalami penyiksaan? Jadi hampir rata-rata waktu itu yang ditangkap mengalami penyiksaan. Mungkin banyak di antara penonton yang tidak mengikuti ya dengan seksama apa yang terjadi pada tahun 2003 ketika gudang amunisi Kodim 1702 Jayawijaya Wamena dibobol dan sebagian senjatanya dicuri. Bisa Anda ceritakan sedikit apa yang terjadi pada waktu itu? Itu gudang senjata Wamena terletak di tengah kota Wamena. Itu tiba-tiba diserang dan dirampas sejumlah
senjata dan amunisi. Dan itu peristiwa itu terjadi di tengah malam. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, pada saat yang sama, itu lampu yang menerangi satu kota Wamena itu menjadi mati, diputus. Sehingga dalam situasi kegelapan, kelompok yang menyerang Kodim bisa dengan leluasa masuk ke area Kodim, membobol gudang senjata, dan membawa lari senjatanya, dan ada baku tembak terjadi di sana. Dan di sana ada korban, pihak yang menyerang itu menewaskan anggota TNI yang saat itu bertugas di Kodim. Dan mereka berhasil membawa lari senjata. Dan akibat dari peristiwa itu terjadi sekitar 6 bulan berikutnya ada penyisiran karena mengejar pelaku dan mencari senjata dan amunisinya. Dalam penyisiran itulah 6 hari kemudian setelah peristiwa itu 5 orang yang saat ini di gerasi presiden ditangkap di tempat yang berbeda dengan tuduhan mereka yang menyerang gudang senjata tersebut. Banyak peristiwa yang menimbulkan pertanyaan untuk kita karena peristiwa itu bisa terjadi di tengah kota, di Kodim, dan ada kelihatannya sangat profesional pihak penyerangnya. Gara-gara itu kemudian 5 orang yang ditangkap ini menjadi tahanan politik yang kemudian oleh Presiden Jokowi diberi grasi. Sebelum Anda ke sini nih, ya, kemarin saya dengar tidak mudah juga untuk bisa menghadirkan Pak Lokobal dan Jafre. Teman-teman yang lain keberatan. Anda dan Jafrai serta Pak Lokobal untuk tampil bersuara di sini. Apa keberatan dari teman-teman di Papua? Mereka cukup trauma karena mereka mengalami langsung peristiwa penangkapan, penyiksaan pada saat itu dan seterusnya. Itu pertama. Kedua, mereka masih sangat ragu soal keamanan mereka. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka sudah aman. Yang ketiga itu ini sangat politis, sehingga kekhawatirannya lebih kayak politis begitu. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan gambaran terakhir apa yang dilakukan oleh para tahanan setelah mereka dibebaskan melalui grasi oleh Presiden. Ini dia liputannya. Beginilah situasi dan keadaan kehidupan para tapol yang mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo 9 Mei 2015 lalu. Sejak dibebaskan dari lapas kelas 1 AB Pura Jayapura, para tapol ini menjalani kehidupan di kampung masing-masing di Kabupaten Wamena dan Kabupaten Lanijaya di Pegunungan Papua. Apot Nagolik Lakobal yang dulu menjabat sebagai Komandan Satgas OPM wilayah Pegunungan Wamena Kota kembali ke kampungnya di daerah distrik Walelagama Pugima, Wamena. Saat ini Lakobal hidup bersama anak dan keluarganya. Anaknya Carter Lakobal masih kuliah di Universitas Cendrawasih Jayapura, jurusan sosial politik. Sementara Jafre Murid yang berasal dari Lanijaya saat ini harus menumpang di rumah keluarganya di Kampung Honi Lama, distrik Wamena Kota, Kabupaten Wamena. Ia saat ini sedang menderita sakit stroke sejak berada di tahanan. Jafre Murid yang agak susah berjalan ini harus bersandar kepada keluarganya di Wamena. Ia berharap ada perhatian khusus kepada dirinya terkait kesehatannya. Sedangkan Linus Hiluka kembali ke kampungnya di Kampung Bele Bawah, Wamena, Papua. Ia terlihat sangat bahagia dan sedang menikmati kebebasan karena bisa berkumpul dengan keluarganya.
Linus yang mengaku sangat trauma dengan kejadian penangkapan itu berharap peristiwa itu tidak pernah terjadi lagi dan pemerintah Indonesia memenuhi janji memperhatikan keamanan warga masyarakat. Yang meninggal dunia karena sakit. Saat ini Ki Manusmenda mengaku dalam keadaan sakit, terutama di bagian perutnya. Ya, Pak Lokobal, setelah divonis bersalah, kemudian dihukum 20 tahun, itu dimasukkan ke penjara mana pertama kali? Di LP Wamena. Di Wamena? Ya. Saya dengar kemudian berpindah-pindah, kemana saja? 2 tahun kemudian dipindahkan di LP Makassar. Ke Makassar? Ya. Berapa lama di Makassar? Makassar 3 tahun. Terus? Kemudian dipindahkan di LP Biak. Berapa tahun di Biak? Biak 7 tahun. Kemudian? Sudah itu, tanggal 8 kami dijemput oleh kuasa hukum kami, Ibu Hanum, dan bawa kami ke LP Abipura. Dan tanggal 9 Mei kemarin, dibebaskan oleh Presiden Jokowi. Nah, Jafray, waktu pertama kali ditangkap, itu Jafray sedang belajar di sekolah ya? Di kelas? Tidak. Oh, di mana waktu itu? Di rumah. Oh, di rumah. Pagi hari. Iya. Nah, terus siapa yang tangkap? Dari Kupatus. Dari siapa? Kupatus. Waktu ditangkap, tuduhannya apa waktu itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Apa Jafray juga mengalami penyiksaan dalam pemeriksaan? Pernah juga. Jadi hampir rata-rata waktu itu yang ditangkap mengalami penyiksaan. Ya. Kapan persisnya diadili, dibawa ke pengadilan kasus Jafray ini? 2003. Di pengadilan mana? Wamena. Terus hakim waktu itu memvonis berapa lama? Seumur hidup. Seumur hidup. Kenapa lebih berat dari Pak Lokobal? Tidak tahu. Tapi waktu itu didampingi pembela? Ada. Nah, ini kembali ke Bung Matius ya. Pada saat Pak Jokowi memberikan gerasi, itu kan juga diberikan jaminan keamanan. Kemudian ada yang mengatakan akan ada tindak lanjut berkaitan dengan gerasi tersebut. Apakah sesudah Pak Lokobal dan Jafray keluar dari penjara, ada tindak lanjut apa yang dilakukan oleh pemerintah? Sampai dengan saat ini, di Papua kondisinya tidak banyak yang berubah, terutama terkait dengan situasi keamanan di sana. Penembakan dan penangkapan masih terjadi. Jadi tidak ada apapun yang berubah. Jadi Anda dan teman-teman belum lihat ada perubahan yang signifikan, yang prinsipil di sana? Sangat tidak terlihat. Baik, menarik. Nanti kita akan diskusikan mengenai salah satu tahanan politik yang menolak gerasi. Karena dia menganggap gerasi ini sama saja dengan mengaku bersalah dan minta ampun pada presiden. Dia tidak mau, dia minta amnesti. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Gigi saya ini rontok, Pak. Karena ditendang atau dipukul pakai kayu, kemudian tendang dengan kaki. Ya betul, Pak. Penyiksaannya luar biasa, Pak. Gigi saya ini rontok, Pak. Karena ditendang atau dipukul pakai kayu, kemudian tendang dengan kaki. Saya lagi di Kodim itu, mereka pukul saya tuh pakai senjata senjata.
raspannya, lalu pakai pedel batu, kemudian pakai kayu yang Cina keras Cina, baru pukul. Tapi saya biasanya tangkis, makanya saya penuh tangan itu kayak televisi begini. 6 hari di Kodim. Dari situ tanggal 16, sementara penyidik lagi pemeriksaan kami satu persatu dan orang masing-masing sampai selesai. Kalau di polisi selama 2 bulan. Ya, kalau itu ketika sakit. Ketika kalau lagi sakit, berobat, misalnya dokter periksa minggu ini, berikutnya minggu besok, Bapak lagi datang berobat, Pak, pemeriksaan kedua. Kita lapor ke di Polik bagian pengobatan. Bilangnya kami lapor, maaf Pak, kalau pasnya tidak masuk tanda tangan, alasan salah satunya. Kemudian di lapas rata-rata kalau dikasih obat penyakit, misalnya saya malaria, dikasih vitamin B-kom. 2011 tanggal 11 bulan November sore, kami dengan teman-teman narapidana kami nonton di aula sama-sama. Tiba-tiba saya duduk jatuh pusing di situ. Kemudian teman-teman antar saya ke kamar, dikasih minum, kemudian hubungi langsung ke komandan piket langsung ke kepala keamanan Lembata, Kak Kapelper. Beliau datang, tolong antar Bapak berobat ke rumah sakit. Hari pertama saya bilang, Pak maaf, besok hari Minggu, berobatnya hari Senin Pak, saya masih bisa bertahan. Jadi sudah jatuh? Iya, masih ini lumpuh, tiba-tiba lumpuh Pak. Iya. Lalu masih susu hari Senin? Saya hanya dikasih obat penyenang, minta obat ya. Saya bilang bagian medis, saya kasih tahu yang bagian medis, tolong Pak kasih saya, Ibu tolong kasih saya obat penyenang. Mereka bawa, dikasih saya minum, lalu itu tenang sampai bisa bertahan sampai hari Senin pagi saya berobat ke rumah sakit. Ya itu di Biak. Pertama saya lagi ini baru bawa saya di rumah sakit umum di luar. Lalu dokter bilang, nah itu bukan, dia cek ini dari rumah sakit poliklinik, bilang apa sakit apa torsiana. Lalu saya lagi kemudian besoknya pergi dokter umum, dia bilang, bah ini sakit tidak ada. Lalu itu baru kita masuk, kita biasa-biasa kan biasa main-main bola, main apa futsal. Lalu besoknya tiba-tiba saya jatuh. Ini tidak bisa bergerak Pak. Saya dari kamar ke mobil ya depan, dikontong 4 orang sampai di mobil. Bahkan kalau itu mobil ke rumah sakit, bawa itu apa? Iya. Pemeriksaan pertama, dokter tidak sebutkan penyakitnya. Alasan apa? Penyakit malaria Pak. Kalau dikasih pil malaria, saya bilang ini stroke Pak. Saya bertengkar dengan petugas lapas bagian Polik. Saya bilang, Pak, saya ini stroke bukan malaria, goblok. Saya bilang dia goblok. Ketika saya sakit, karena punggung ini tidak bisa tidur, tidak bisa jalan,
duduk sekalipun tidak bisa. Cuman ya Terus apa yang Bapak lakukan? tidak bisa buat apa-apa, Pak. Ya, karena waktu kami ke Wamena mau mengundang, ada beberapa alternatif yang datang untuk mewakili ya. Tapi yang dipilih Pak Lokobal dan kemudian ada yang berhalangan, kemudian Jafre menggantikan, tapi kondisi rata-rata adalah kesehatan yang kurang baik. Ya, dengan kondisi seperti itu datang ke sini. Jadi yang pertama kami lakukan adalah memeriksakan kesehatan Pak Lokobal dan Jafre ya. Nah, bagaimana situasi pemeriksaan kesehatan itu? Mari kita simak liputan berikut ini. Selain menderita trauma, para tapol yang mendapat gerasi dari Presiden Joko Widodo ini juga mengalami gangguan kesehatan. Jafre Murib misalnya, ketika keluar dari penjara, sedang berjuang untuk kesembuhannya pasca serangan stroke. Begitu juga Apot Nagolik Lakobal yang sering mengeluhkan tekanan darah yang tinggi dan punggungnya yang nyeri. Itulah sebabnya kedatangan mereka ke Jakarta kali ini digunakan untuk memeriksa kesehatannya. Ia mengaku sejak keluar dari penjara tidak pernah kontrol kesehatan karena tidak punya biaya. Kembali ke Bung Matius ini. Ini kan salah satu alasan Pak Jokowi memberikan gerasi selain karena mereka sudah 12 tahun di dalam penjara, juga karena alasan kesehatan. Karena rata-rata kesehatan teman-teman ini tidak begitu bagus ya selama di dalam penjara. Nah, kalau dari pemantauan Anda sebagai pejuang hak asasi manusia, bagaimana Anda melihat perlakuan petugas di penjara terhadap kesehatan dari para tahanan, dalam hal ini tahanan politik? Idealnya mereka yang ditahan di LP itu dijamin dalam banyak hal itu aman. Gitu. Tapi fakta yang sesungguhnya terjadi tidak demikian. Mereka justru mengalami banyak tekanan dan tidak mendapat akses yang layak dan seterusnya. Sehingga ada pernyataan yang mereka ungkapkan bahwa mereka masih tidak aman di LP. Banyak hal di sana tidak ada yang pasti. Dan kalaupun dibebaskan, itu terungkap dari 5 narapidana yang dibebaskan kemarin, itu mengatakan mereka dilepas dari penjara kecil dan masih harus menjalani tahanan di penjara besar. Karena di dalam LP atau di luar LP, itu tidak ada yang menjamin bahwa mereka sudah aman. Ada kasus di mana tahanan politik dari Papua juga meninggal ya di tahanan atau di LP Makassar ya, Michael Heselo ya. Betul. Apa yang terjadi pada Michael ini? Saya kira mereka bisa ditolong, tapi salah satu faktor mereka meninggal karena kurang adanya penanganan medis yang baik sehingga terpaksa mereka harus meninggal di LP. Kondisinya seperti itu ya. Jafre juga kalau seandainya 6 jam setelah stroke ini dapat pertolongan yang lebih baik, mungkin tidak akan permanen seperti ini ya. Baik, masih banyak cerita dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Papua masih saja bergolak? Betulkah perjuangan kemerdekaan di Papua ini masih belum padam? Ikuti terus Ki Kendi. Yang paling berat itu menghadapi apa? Perasaan rindu keluarga, atau menghadapi fisik yang tidak sehat, atau mana yang paling berat? Baik, Pak Lokobal dan Jafre, kita lanjutkan ya. Di antara beberapa penjara yang pernah Pak Lokobal tempati, yang paling berat di penjara mana? Semua sama. Sama ringan atau sama berat? Beratnya. Sama berat.
Iya, ini pertanyaan yang salah ini. Mana ada di penjara tidak berat ya. Jadi sama berat. Yang paling berat itu menghadapi apa? Perasaan rindu keluarga atau menghadapi fisik yang tidak sehat, atau mana yang paling berat? Lagi sakit yang tidak bisa sembuh, itu yang menyebabkan rasa sedih dan beratnya di situ. Sudah 4 tahun. Lalu bagaimana Pak Lokobal mengatasi hal itu? Sebelum saya sakit, saya kegiatan di lembaga bikin bingkai foto. Itu terapi ya, untuk melupakan bahwa ini di dalam penjara lagi sedih, lagi berat gitu, terapinya itu juga? Ya, untuk menghilangkan jenuh. Kalau tahanan lain, apakah Pak Lokobal ini dicampur dengan tahanan kriminal atau dipisahkan? Campur, Pak. Oh, jadi kalau di LP Makassar, kami kamar khusus, tapi di Papua gabung. Ada masalah nggak bahwa Pak Lokobal merasa bahwa saya bukan kriminal? Ada memang kami merontak, katanya mengeluh ke Kalapas, minta kamar khusus. Tapi dengan alasan kamar terbatas, fasilitasnya tidak memenuhi, khususnya di LP Biak. Kalau LP lain saya belum tahu. Kalau Jafray, kegiatannya apa? Enggak, sebelum truk sakit, saya main bola pagi dengan sore jam 3. Oh, jadi sebelum sakit main bola? Ya. Kalau setelah sakit tidak lagi. Iya. Jadi waktu anak sudah mulai besar, sudah tahu papanya, pernah jenguk nggak? Nah, tidak. Oh, jadi cuma istri? Sama siapa? Istri lari. Istri lari? Orang bawa. Terapa kita orang cari ganti nanti ya. Baik, di sini di studio juga sudah bersama kita Mas Haris Asar dari Kontras. Nah, mungkin Anda bisa memberikan perspektif lebih luas lagi mengenai tahanan politik di Indonesia. Kalau setahu Anda atau data yang mungkin pernah Anda lihat, Anda pegang, berapa banyak sih sebenarnya tahanan politik di Indonesia ini yang masih mendekam di penjara? Sampai hari ini itu tersisa ada kurang lebih di Papua dan di Maluku. Di Papua itu rata-rata orang yang dituduh sebagai OPM atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk memerdekakan, memisahkan diri dengan Indonesia. Kalau di Maluku itu yang dikriminalkan atau dituduh terlibat pada Republik Maluku Selatan, RMS. Yang RMS sejauh yang saya paham dan tahu datanya ada belasan. Kalau yang di Papua datanya berubah-ubah karena ini soal kategori dan definisi. Tapi marilah kita sepakati yang 37 dan sudah dibebaskan 5 jadi 32. Nah, ada juga yang dituduh ingin memerdekakan diri di Papua, tapi juga terlibat dalam bentuk yang melakukan kekerasan, kalau dalam bahasanya. Kasusnya seperti 2 orang yang bersama kita malam ini. Itu kalau bahasa yang kita kenal hari ini dikriminalisasikan. Jadi dilekatkan kasus kriminal, seolah-olah melakukan kekerasan, padahal mereka tidak melakukan kekerasan. Contohnya pada 2 orang yang bersama kita, sekali lagi, pasal yang dituduhkan misalnya pasal tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Padahal kasus yang terjadi waktu itu adalah pembobolan gudang. Kenapa tidak ada pasal pencurian? Kenapa tidak ada pasal pembunuhan? Kenapa tidak ada pasal pengerusakan? Tapi pasal-pasal politis. Kita melihat tadi tahanan politik ya. Iya. Pak Jokowi dengan kesadaran mengatakan bahwa ini adalah upaya agar pertama tentu saja para tapol diperlakukan dengan baik, kedua agar mereka yang masih berjuang, kalau konteksnya Papua, di hutan-hutan, agar kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Pelanggaran apa yang Anda lihat paling menonjol pada tahanan politik di Indonesia? Tadi itu kan proses penangkapannya. Betul. Tapi sesudah mereka di dalam, apa yang Anda perhatikan? Soal kesehatan ini isu yang paling sering mencuat
Mas Andi. Akses pada obat, akses pada dokter, atau perhatian kesehatan bagi mereka. Satu. Yang kedua, penempatan. Kita tidak pernah dapat informasi yang jelas. Kenapa para tapol dan napol ini ditempatkan di luar dari yurisdiksi di mana mereka dituduh melakukan tindak pidana atau persidangannya. Ketika Presiden Jokowi memberikan grasi, ada yang menolak. Salah satu diantaranya misalnya Philip Karma. Dia mengatakan saya tidak mau grasi. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa saya bersalah dan minta ampun pada Presiden. Betul. Dia bilang saya minta amnesti. Bisa dijelaskan dengan sederhana apa itu bedanya? Grasi dan amnesti dulu sebelum abolisi. Saya mulai yang paling gampang, abolisi. Abolisi itu sebetulnya kewenangan Presiden untuk menghentikan proses hukum di masa penuntutan. Belum ada putusan final dari pengadilan. Nah, sekarang kita semudah itu untuk abolisi. Nah, sekarang kita lihat amnesti dan grasi. Kalau grasi itu pengampunan dari Presiden yang sifatnya sangat dia meniadakan, mengurangi jenis hukuman atau mengurangi beban hukumannya. 15 tahun jadi 10 atau jadi 0. Atau ada 3 jenis hukuman jadi 1 saja, misalnya kayak gitu. Nah, itu ada di grasi. Yang paling besar adalah ketika dibebaskan atau ditolak grasinya. Nah, itu ada di Presiden. Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR menurut Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Hanya meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau di amnesti, dia ada yang khas. Satu, dia harus meminta ke DPR, tetapi tidak ada undang-undang yang mengatur kecuali undang-undang di zaman Soekarno. Tidak pernah ada undang-undang lagi sampai sekarang yang mengatur soal amnesti. Yang berikutnya, amnesti itu konteksnya biasanya konteks memperbaiki kondisi. Ada satu situasi politik yang membuat si penguasa sadar. Kalau tapi Pak Jokowi kan mengatakan bahwa kalau yang ditempuh adalah amnesti, maka dia harus minta persetujuan DPR dan belum tentu DPR setuju. Dan belum ini ada agak aturannya. Rumit. Tidak ada aturannya bagaimana mengajukan amnesti tersebut. Oh, jadi amnesti itu tidak bisa diajukan ya? Bisa, tetapi kita tidak tahu standarnya seperti apa. Yang ada presiden-presiden dari zaman ke zaman di presiden-presiden yang sebelumnya. Jadi kalau dalam bahasa hukum hanya ada jurisprudensi, rujukan-rujukan. Nah, makanya diberikannya grasi karena ingin cepat. Gayanya Jokowi kan belusukan, cepat. Nah, tetapi perlu diuji apakah dia punya momentum yang tepat sekali lagi untuk Papua hari ini. Sedikit saya tambahkan, Papua hari ini ketika diberikan grasi, apa yang terjadi? Apa efek snowballnya? Apa efek perubahan yang muncul buat Papua? Mengingat Papua ada problem soal identitas masyarakat adat, ada problem soal sejarah, ada problem soal hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu, ketika ada grasi, apa yang terjadi buat Papua secara keseluruhan? Saya mohon maaf harus mengatakan, jangankan buat rakyat Papua, buat yang 5 orang saja belum ada implikasinya. Soal kesehatannya belum terpenuhi. Ketika mereka dikembalikan setelah belasan tahun, karena grasi tadi itu menyadari ada kesalahan proses hukum, maka orang-orang ini waktu yang belasan tahunnya bagaimana negara membayar mereka? Membayar itu tidak harus dengan uang, tetapi mengembalikan hidup mereka, mengembalikan masa muda mereka, mengembalikan masa-masa keintiman dengan anaknya seharusnya. Nah, itu negara tidak memikirkan sampai hari ini. Dan sampai hari ini kelihatannya belum ada tanggapan apa-apa ya, belum ada aksi ya. Baik, menarik. Tapi kita rehat sejenak karena di ujung ini kita ingin tahu apa yang menjadi harapan dari Pak Lokobal, Jafri dan teman-teman setelah mereka berada di luar menghirup udara bebas. Ikuti terus KKND. Jadi status politik Papua dalam Indonesia itu masih masalah. Dan ini tidak pernah dibahas secara tuntas. Saya kira dua hal ini melatar belakangi sampai hari ini gejolak masih ada di sana. Papua ini. Kami tidak pernah mengajukan gerasi ke Presiden. Oh, jadi Pak Lokobal tidak pernah ajukan gerasi. Kalau Jafri? Sama. Jafri juga nggak pernah. Oh, tiba-tiba
Presiden datang dan kasih gerasi. Ya. Terus Pak Lokobal dan Jafrai dan teman-teman mau terima itu. Ya. Tapi ada yang bilang bahwa dengan begitu berarti mengaku bersalah dan minta ampun. Tidak ada masalah. Yang penting bisa bebas, begitu? Ya. Sudah terlalu capek di penjara ya. Iya, saya dengernya aja udah capek juga. Baik, jadi teman-teman waktu itu mau menerima gerasi. Tidak ada paksaan untuk terima gerasi itu. Ya. Sesudah menerima gerasi, yang ada dalam pikiran Pak Lokobal dan teman-teman ini ingin melakukan apa? Mengisi sisa hidup ini dengan apa waktu itu yang terpikir? Atau Pak Lokobal sendiri deh, apa yang terpikirkan? Mau bikin apa? Sudah bebas. Iya. Ya, mau berkebun, kondisinya sekarang seperti ini. Jadi mata pencariannya apa sekarang ini? Berkebun, sementara ini belum bisa berkegiatan atau berkebun karena kondisinya masih sakit. Jadi tidak bisa berkebun. Iya. Tapi kebun masih ada. Sudah 12 tahun, kebun yang sudah lama ya tidak ada lagi. Tanahnya masih ada atau? Ya, tanah memang ada. Oh, tapi kebunnya sudah tidak ada yang urus. Jadi sekarang ini untuk menafkahi kehidupan Pak Lokobal dapat uang dari mana? Tidak ada. Tidak berpenghasilan. Ya. Jadi keluarga yang bantu. Hidupnya sama ke apa sama keluarga. Kalau Jafrai sudah keluar kerja apa? Berobat. Oh, berobat saja. Pak Matius, bisa Anda simpulkan pertanyaan tadi, mengapa di Papua ini selalu bergejolak? Padahal pemerintah, kalau kita dengar dari atau kita baca di koran, dengar di televisi beritanya, pemerintah selalu berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sana. Tapi kenapa sebenarnya Papua terus bergolak? Apa yang salah di sini? Masalah yang utama di Papua sesungguhnya itu masalah persoalan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dilatar belakangi oleh dua hal yang pokok. Pertama, masalah ekonomi. Kita semua tahu bahwa Papua itu tanah yang kaya raya di Indonesia bahkan dunia. Dan persoalan ini yang menjadi latar belakang yang pertama. Yang kedua itu masalah politik. Jadi status politik Papua dalam Indonesia itu masih masalah. Dan ini tidak pernah dibahas secara tuntas. Saya kira di mana? Dua hal ini melatar belakangi sampai hari ini gejolak masih ada di sana. Kalau status maksudnya apa itu? Status politik Papua, bergabungnya Papua dengan NKRI itu kan tidak selesai. Pada saat penentuan pendapat rakyat maksudnya? Ya, itu mulai dari prosesnya saat itu sampai saat ini kan ada pro kontra. Jadi dianggap ada kecurangan, ya, sehingga sebenarnya rakyat Papua waktu itu tidak mau masuk NKRI, ya, tapi dimanipulasi begitu. Ya. Yang beredar kelihatannya begitu ya. Betul. Jadi persoalan ini harusnya tuntas karena ini akar permasalahannya. Ya, kalau bertanya latar belakang masalah, saya letakkan dua masalah itu, masalah ekonomi dan politik, sehingga berdampak berimplikasi langsung kepada kekerasan, penembakan, penahanan, tahanan politik dan seterusnya. Tapi Pak Jokowi waktu memberikan gerasi kan secara terbuka mengatakan sebaiknya kita menutup masa lalu, tidak lagi mengungkit-ungkit persoalan lama, sehingga lebih baik menggunakan energi yang tersisa ini untuk membangun Papua. Sampai di sini apakah itu tidak cukup? Iya, saya kira pendapat Bapak Jokowi sudah benar. Hanya masa lalu tidak bisa begitu saja dilupakan. Perlu ada rekonsiliasi, perlu ada pengakuan, perlu ada klarifikasi. Karena tanpa itu mau membangun ke depannya tetap masih trauma dengan masa lalu. Karena itu saya kira melupakan masa lalu tidak mudah. Gitu. Baik, jadi kalau dari Anda dan teman-teman mengusulkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah agar gejolak di Papua ini bisa diselesaikan? Rekonsiliasi tadi? Atau rekonsiliasi kata kuncinya. Jadi bentuknya seperti apa? Rekonsiliasi itu bukan hanya pernyataan politik atau menggerasi 5 orang, tapi dalam bentuk
kebijakan dan peraturan yang tegas dan konsisten. Sehingga itu akan bisa menjamin untuk rekonsiliasi masa lalu itu tidak dalam kerangka wacana, tapi betul-betul dilaksanakan secara konsisten. Sehingga rasa adil, rasa aman, rasa damai yang menjadi kebutuhan banyak orang di Papua atau di Indonesia itu bisa lebih konkret, bisa kita rasakan suasana itu. Tapi kalau hanya pernyataan-pernyataan politik, saya kira tidak akan menolong kita untuk melihat perubahan yang lebih konkret. Baik. Jadi itu menurut Anda dan teman-teman adalah langkah yang harus atau sebaiknya dilakukan oleh pemerintah ya, untuk membuat akar permasalahan di Papua ini bisa selesai dan tidak ada letupan-letupan sepanjang perjalanan sejarah Papua ini. Nah, Bung Haris, sebagai pejuang juga hak asasi manusia, apa yang ingin Anda mintakan atau sampaikan kepada pemerintah berkaitan dengan hak asasi dari para tahanan politik ini? Kalau buat yang para tahanan politik, menurut saya penting ya pemerintah segera mungkin untuk membuat satu kayak tim kecil untuk menyiapkan kerangka seperti apa proses pembebasan para tahanan politik itu, baik yang 5 maupun yang sejumlah yang lain di Papua maupun di Maluku. Nah, dibuatkan kerangkanya yang sesuai dengan aturan yang ada, konstitusi dan standar hak asasi manusia. Saya pikir tidak susah. Apalagi Pak Jokowi sudah menunjukkan komitmennya. Suara terbanyak muncul dari Papua untuk Pak Jokowi misalnya ya. Nah, saya pikir kerangka itu bisa dibikin. Yang kedua, menurut saya ketika kawan-kawan yang 5 ini dibebaskan, ada satu pernyataan sikap dari sejumlah organisasi masyarakat sipil di Papua yang ingin mengatakan kurang lebih seperti ini. Tidak cukup hanya membebaskan 5 orang untuk menata Papua menjadi lebih baik. Ada serangkaian tindakan lain yang harus dilakukan. Satu, mungkin bagaimana membangun rekonsiliasi tadi seperti dijelaskan oleh Pak Matius itu penting. Tetapi juga membangun satu benchmark, patokan apa yang salah dan apa yang benar. Itu juga perlu dilakukan. Jadi kira-kira apa yang salah warga sipil yang bukan peserta perang atau yang orang yang angkat senjata yang jadi korban, yaitu kalau mereka dibunuh pelakunya siapa, harus dihukum. Nah, yang kayak begini ceritanya dari tahun 60-an nih di Papua sampai hari ini. Nah, oleh karena itu negara harus muncul. Kalau Jokowi selalu bilang negara harus hadir, inilah waktunya negara harus hadir. Kita punya banyak kesempatan untuk negara hadir, tetapi negara tak kunjung hadir. Nah, termasuk di Papua itu sendiri. Kalau mengutip dari lagunya Edo Kodologit, Papua itu seperti surga kecil yang jatuh di atas muka bumi. Jadi menurut saya ini kesempatan yang baik yang harus dilakukan. 5 orang ini bisa jadi pintu masuk, karena ini sudah terjadi dan saya pikir 5 orang ini juga butuh bukan desperado juga ya, bukan putus asa, tetapi juga 5 orang ini mungkin punya harapan lain. Nah, 5 orang ini harusnya jadi pintu masuk negara menangani secara baik, nanti bisa merembet, bisa menular pada situasi-situasi Papua yang lain. Jadi kembali ke pernyataan sikap teman-teman masyarakat di sana, penting bahwa ada satu kebijakan yang kohesif gitu ya, yang padat, yang menyentuh satu sama lain, diterapkan di Papua waktu demi waktu, bisa kelihatan nanti Papua situasi lebih baik buat masyarakatnya. Iya, baik. Terakhir, Jafrai, jadi anak sekarang umur berapa? 16 tahun. Sekolah? Sekolah di mana? Di sini. Di mana? Di Jogja. Di Jogja. Sekolah di mana itu? Tahun 6 Jogja sih. Oh. Sekolah atau kuliah? Kuliah. Sudah kuliah? Baru masuk. Baru masuk. Terakhir ketemu? Enggak. Tadi mau masuk, datang tapi tidak jadi. Oh. Jadi anak satu-satunya sudah kuliah ya. Kalau Pak Kolobal, anak sekarang di mana? Di Papua. Sudah kerja atau masih sekolah? Kuliah. Kuliah di mana? Di Uncen.
Universitas Cendrawasih. Iya. Harapan Pak Lokobal anak nanti jadi apa kalau sudah dewasa nanti? Kalau sudah bekerja? Jadi manusia yang baik. Jadi manusia yang baik. Sesederhana itu ya. Baik. Terima kasih Pak Lokobal, terima kasih juga Jafra ya sudah mau hadir jauh-jauh dari Wamena. Walaupun saya tahu kondisinya memang kurang sehat. Saya minta maaf kalau terlalu banyak tanya-tanya ya. Ini menyiksa juga seperti di tahanan juga akhirnya ya. Baik, semoga harapan dari Pak Lokobal dan Jafrai untuk hidup lebih baik itu bisa terwujud ya. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan kemana-mana, sesudah ini Kick Andy Show menampilkan satu pertunjukan yang menarik. Apa itu? Ikuti terus Kick. Itu tadi pertunjukan apa? Itu pertunjukan seni bayangan tangan atau Seni bayangan tangan. atau hensiedografi kalau bahasa luarnya. Iya. Mulai muncul gagasan untuk kayak tadi itu gimana sih? Iya, waktu kecil kita sering gitu ya main-main begitu ya. Iya, awalnya dulu memang Gimana ceritanya mulai? dulu tertarik gitu? waktu SD juga kebetulan kampung saya sendiri suka mati lampu. Nah, karena mati lampu ada biasanya kan ngidupin lilin tuh. Nah, suka munculin bayangan-bayangan kayak gitu, diajarin kakak dulu. Dulu sempat burung yang kayak gini kayak zaman dulu. Lama-lama tertarik juga nih, udah besar kayak apa Udah ini? besar memang ya. Iya.
Terus tertarik, akhirnya kayaknya ada nih dulu pertama kali itu disebut siluet, yaitu shadow theater pertamanya sebelum hand shadow ini keluar. Nah, dikembangkan lagi di seni pertunjukan baru menjadi hand shadowgrafi, yaitu seni bayangan tangan. Dan itu sudah dipertunjukkan kemana saja ini? Ini udah di televisi Indonesia juga udah pernah. Terakhir di Palembang sih terakhir. Nah, di antara hewan-hewan tadi mana yang paling sulit? Yang paling sulit itu burung hantu. Burung hantu yang terbang tadi itu ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan di sini, tapi burung hantu kalau dibentuk mesin ini. Nah, itu burung hantu paling sulit. Kalau yang tadi burung yang paling sulit malah. Yang burung terbang atau burung yang lagi, iya, yang lagi. Ada-ada aja. Dan lucunya itu kan sebenarnya mainan anak-anak. Yang nonton orang-orang dewasa tapi seneng ya. Kurang bahagia nih kelihatannya waktu kecil. Baik, kita berikan aplaus untuk Peter. Makasih besar. Ya, terima kasih. Dan sebagaimana biasa di ujung acara ini, saya akan membagikan satu buku bagus ya, buku tentang semangat hidup. Judulnya Life Will Never Be the Same. Tidak ada kehidupan tanpa perubahan. Dan ini akan saya berikan satu-satu untuk Anda yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga punya kesempatan untuk ikut dalam undian mendapatkan buku ini di website kickandy.com. Akhir kata, kita harus percaya bahwa bangsa kita sedang menuju ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa.